Kisah horor misteri ini datang dari dua mahasiswi di salah satu kampus di kota Bandung. Kedua mahasiswi ini, sebut saja namanya Jenny dan Sally, mereka tinggal bareng di satu kontrakan yang tidak begitu jauh dari kampus mereka. Singkat cerita, pada hari itu, tepatnya hari Jumat menjelang sore, ketika Jenny dan Sally baru saja menyelesaikan ujian akhir semester di kampusnya, dan mulai besok mereka sudah libur, dalam perjalanan pulang ke kontrakannya, Jenny mengutarakan niatnya kepada Sally bahwa dia ingin mengisi waktu liburnya dengan cara pulang kampung malam itu juga, tetapi Sally melarangnya untuk melakukan perjalanan pada malam hari dan sebaiknya perjalanan dilakukan besok pagi saja. Akan tetapi Jenny bersikeras ingin pulang kampung malam itu juga dan Jenny pun tak menggubris perkataan Sally. Sesampainya di kontrakan, Jenny langsung membereskan baju-bajunya. Malam itu, sekitar jam 9, Jenny meminta Sally yang sedang sibuk dengan HP-nya, untuk mengantarkan dirinya menuju terminal bis yang hanya berjarak sekitar 15 menit dari kontrakan mereka. Saat mereka tiba, suasana terminal itu sunyi, hanya terlihat beberapa orang saja. Jenny dan Sally memutuskan untuk menunggu bis keberangkatannya di depan terminal saja, supaya tidak terlalu sepi. Cerita mistis pun dimulai saat bis itu datang. Jenny pun berpamitan kepada Sally dan berterima kasih karena sudah mengantarkannya menuju terminal. "Hati-hati ya, kabari selama di perjalanan," kata Sally. "Iya, kamu juga hati-hati, nanti aku kabarin," balas Jenny. Saat itu Sally dengan jelas melihat Jenny masuk ke dalam bis itu dan duduk di kursi bagian belakang. Padahal kursi di depan masih banyak yang kosong, Sally pun merasa heran dengan kondisi bis yang dinaiki Jenny karena lampunya redup. Sedikit gelap, supirnya pun terlihat diam saja menatap lurus ke depan. Bahkan bis ini tidak mempunyai kondektur. Namun Sally tidak terlalu serius memikirkannya. Dia pun melambaikan tangan kepada Jenny yang bisnya sudah mulai melaju. Tapi Jenny tidak melihatnya. Diprediksi mungkin Jenny akan sampai ke kampung halamannya sekitar 2 jam kemudian. Setelah bis berangkat, Sally kemudian kembali pulang menuju kontrakannya dengan menaiki motor yang dia bawa. Tapi tiba-tiba Sally merasa merinding di sekujur tubuhnya. Sally berpikir mungkin karena jaket yang dia gunakan malam itu terlalu tipis makanya dia kedinginan. Sally pun melaju meninggalkan terminal bis dan kembali ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, Sally memarkirkan motornya lalu masuk ke kontrakannya. Sally yang sudah mengantuk pun berbaring di atas kasur. Tapi sebelumnya dia mengecek HP untuk menanyakan kabar Jenny. Tapi Jenny tidak membalas. Setelah menunggu lama, Sally pun akhirnya tertidur pulas. Di tengah malam, Sally yang sudah tertidur dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Sally yang merasa kesal karena tidurnya terganggu pun berjalan sempoyongan menuju pintu dan melihat ke arah jendela. Betapa kagetnya Sally, dia menemukan sosok Jenny yang ada di depan pintu. Hati Sally bergetar memikirkan bahwa Jenny tadi sudah jelas-jelas naik bis, dan harusnya dia sudah sampai di kampung halamannya. Sally pun membuka pintu dan melihat Jenny dengan kondisi wajah pucat pasi dan menangis sejadi-jadinya. Sally pun bertanya mengenai apa yang terjadi tapi tidak ada jawaban. Jenny masih saja terus menangis, malah semakin kencang tangisannya, membuat perasaan Sally gelisah dan was-was. Melihat itu, Sally menyuruh Jenny segera masuk dan berbaring di kasurnya. Setelah itu Sally pun mengambilkan segelas air untuknya. Malam semakin larut. Keduanya masih dalam keadaan diam. Sally tahu, Jenny belum siap untuk menceritakan apa yang terjadi malam itu. Hingga tak sadar, keduanya pun jatuh tertidur. Keesokan harinya di pagi hari, keduanya sudah bangun, tapi Jenny belum juga berbicara apa-apa. Sally pun pergi memasak sarapan untuk mereka berdua. Setelah itu, Jenny pun mulai berbicara sambil menyuruh Sally untuk berada di dekatnya. "Vi, sini duduk di dekatku." Jenny pun mulai bercerita tentang apa yang dialaminya semalam. Jenny mengatakan pada saat dia masuk, dia sudah tidak lagi melihat Sally. Padahal menurut Sally, dia jelas-jelas menunggu dan bahkan melambaikan tangan kepadanya saat bis itu berangkat. Jenny memilih kursi di belakang. Suasana yang redup membuat Jenny tidak dapat melihat dengan jelas wajah para penumpang di bis itu. Suasana bis terasa sunyi dan sedikit gelap. Penumpang tidak ada satupun yang berbicara. Pikir Jenny, ini karena sudah malam, mungkin mereka lelah karena perjalanan. Jenny menunggu kedatangan kondektor, biar dia bisa istirahat dengan bebas tanpa diganggu. Namun, kondektur itu pun tidak kunjung datang, sehingga Jenny yang duduk di dekat jendela pun menatap keluar jendela, dan tak sadar dia tertidur. Di tengah perjalanan,
Jenny terbangun, namun, suasana bis menurutnya tidak lazim, sangat sunyi dan semakin gelap. Jenny tidak dapat melihat wajah para penumpang, mereka malah terlihat seperti bayangan hitam saja. Jenny merasakan rasa dingin merinding menjalar di sekujur tubuhnya, dia berusaha menenangkan diri dengan melihat ke arah luar jendela, tapi jalanan yang biasa dia lihat menuju kampung halamannya terlihat sangat berbeda. Jenny tidak kenal dengan jalan itu, setiap rumah, setiap bangunan yang dia lihat sama sekali tidak ada pada jalan menuju kampungnya. Keanehan yang dirasakan oleh Jenny semakin menjadi-jadi di saat dia melihat orang-orang di pinggir jalan itu semuanya menggunakan pakaian tradisional, juga dengan rumahnya seperti rumah pada zaman dahulu. Jenny langsung berdiri untuk memastikan jalan yang dilalui bis tersebut, namun yang dia lihat semakin aneh, dia seakan tersesat di tempat asing yang tidak pernah dia lalui. Kemudian bis itu berhenti. Para penumpang yang terlihat seperti bayangan karena pakaian yang mereka gunakan serba hitam itu pun semuanya turun dari bis. Jenny yang menggigil ketakutan mendadak tubuhnya terasa benar-benar kaku tidak bisa digerakkan. Nafasnya sesak, dia benar-benar ketakutan, dia mencoba sebisanya untuk berdoa dengan melantunkan ayat-ayat suci yang dia hafal dari dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Jenny mulai bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Sebelum bis itu kembali melaju, Jenny memutuskan untuk turun dan berlari untuk menjauhi bis hantu itu. Ternyata, selama lebih dari 2 jam perjalanan tadi, Jenny belum pergi dari terminal sama sekali. Apa yang dilihatnya saat itu, terminal itu sudah tidak ada orang dan lebih sepi dari sebelumnya. Jenny pun melangkah lebih jauh untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya ada ojek malam yang sedang mangkal tidak jauh dari tempatnya. Dia pun memutuskan untuk naik dan meminta ojek itu mengantarkannya pulang. Mendengar kisah mistis itu, Sally pun ikut ketakutan dan merinding. Ternyata Jenny semalam menaiki bis hantu yang bahkan dia tidak pergi kemana-mana dan tetap berada di terminal. Besoknya, Jenny pun pulang ke kampung halamannya, tapi tidak lagi menggunakan bis, melainkan dijemput langsung oleh keluarganya ke kontrakan.